Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Bu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Bu Guru akan menemani anak-anak dalam materi belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran 3 dan 4. Mohon anak-anak menyimak baik-baik penjelasan dari Bu Guru ya. Kemarin anak-anak sudah menyimak dan mendengarkan video penjelasan materi dari Pak Aris tentang alat indera pendengaran atau telinga. Di sini Bu Cindy akan mengulas sedikit saja, yaitu alat indera pendengaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, bagian tengah, serta bagian dalam. Bisa dilihat pada gambar, yang pertama itu ada daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap atau menampung suara atau bunyi dari sumber bunyi. Kemudian ada saluran telinga luar. Saluran ini mempunyai fungsi untuk menghasilkan serumen. Apa itu serumen? Apakah anak-anak ada yang tahu? Serumen ini merupakan nama lain dari kotoran telinga. Nah, kotoran telinga pun itu memiliki fungsi. Fungsinya adalah sebagai substansi untuk melindungi telinga bagian luar atau sebagai pelembab liang telinga. Selanjutnya ada gendang telinga. Gendang telinga ini fungsinya adalah untuk meneruskan getaran suara dari lubang telinga ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada telinga tengah. Telinga di bagian tengah ini terdiri atas 3 tulang pendengaran, yakni tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Kemudian ada telinga dalam. Nah, di situ terlihat yang bentuknya seperti rumah siput itu disebut juga dengan koklea. Koklea ini fungsinya untuk menerima dan menyampaikan getaran suara dari tingkap jorong ke sel saraf pendengaran. Dan yang terakhir pada gambar itu ada saluran eustasius. Saluran ini menghubungkan rongga telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Jadi fungsinya adalah untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga supaya tetap seimbang. Kemudian ada beberapa penyebab yang menjadi gangguan pada alat indera pendengaran atau telinga. Di antaranya, yang pertama, lubang telinga tersumbat benda asing. Yang kedua, kerusakan tulang pendengaran. Yang ketiga, kerusakan saraf pendengaran. Yang keempat, gendang telinga terkena infeksi, dan lain sebagainya. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya kepekaan telinga setiap orang ini dapat berbeda satu sama lain. Dan juga kepekaan telinga kanan dan telinga kiri seseorang juga bisa berbeda pula. Nah, kemudian satuan getaran bunyi itu adalah Hertz atau bisa disingkat dengan Hz. Frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia dalam keadaan normal adalah antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 Hz ini disebut dengan bunyi audiosonik. Kemudian,
Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz disebut dengan bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini merupakan jenis bunyi yang sangat keras. Bunyi atau suara yang terlalu keras ini dapat menyebabkan gendang telinga seseorang pecah dan menyebabkan ketulian. Dan yang terakhir, bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz disebut dengan bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini merupakan jenis bunyi yang sangat rendah, sehingga bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Selanjutnya adalah cara menjaga atau merawat kebersihan dan kesehatan telinga. Nah, anak-anak, mengapa kita harus selalu menjaga kebersihan alat indera pendengaran ini? Karena supaya tidak kotor dan tidak mengganggu pendengaran sehingga dapat mendengar bunyi atau suara dengan jelas. Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga, yang pertama, bersihkan telinga dengan benar. Misalnya, dengan membersihkan kotoran pada telinga bagian luar secara rutin dengan menggunakan cotton bud. Misalnya pada bagian daun telinganya saja. Yang kedua, hindari cotton bud. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Cindy sudah bilang boleh menggunakan cotton bud apabila hanya membersihkan bagian luar telinga saja. Tapi cotton bud ini tidak dianjurkan untuk membersihkan telinga yang bagian dalam karena dengan penggunaan cotton bud ini malah bisa membuat kotoran telinga ini semakin terdorong ke bagian dalam telinga, yang mengakibatkan kotoran telinga ini semakin terdorong ke bagian dalam dan akan mengendap. Kemudian hindari telinga dari suara keras. Nah, suara keras ini alangkah baiknya dihindari supaya tidak menyebabkan gendang telinga kita menjadi terinfeksi. Kemudian ada juga hindari penggunaan earphone. Nah, earphone ini alangkah baiknya tidak digunakan pada telinga secara berlebihan. Dan alangkah baiknya untuk mengatur volume suaranya ini supaya tidak terlalu keras dan menyakiti telinga kita. Kemudian ada jaga telinga tetap kering. Nah, kelembapan berlebih pada telinga dapat menyebabkan bakteri masuk ke saluran telinga. Situasi seperti ini secara tidak sadar dapat memicu infeksi dan iritasi pada telinga kita. Yang terakhir adalah rutin periksa ke dokter. Apabila mengalami gangguan pada telinga, alangkah baiknya untuk segera datang ke dokter THT. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.